Oke, Pak Anies, saya ada pertanyaan-pertanyaan sedikit, tapi semuanya simpel-simpel kok, Pak. Ya, ya. Ada cerita hidup Pak Anies di mana Bapak saat kuliah di Amerika Serikat itu bertahan hidup, katanya tuh struggling, katanya ini belum pernah diceritain tuh bagaimana sih Pak ceritanya waktu di Amerika? Iya, gini. Makasih diundang ngobrol cerita. Jadi saya berangkat dari Indonesia waktu itu dapat beasiswa Fulbright. Oke, Kemudian beasiswa itu hanya untuk sendiri. sendiri. Tapi dalam prakteknya saya berangkat dengan anak dan istri. Oh, itu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 96, 97. 96. Oh, udah sama anak istri? Belum, sama istri. Oh, sama Kemudian istri. melahirkan dan lain-lain. Jadi akhirnya kami berkeluarga di Amerika. Oke. Nah, jadi beasiswa, sebenarnya saya meneruskan PhD. Nah, PhD di sana juga saya dapat beasiswanya dari kampus. Nah, biaya hidup di sana itu ya cukup tinggi ya. Sementara pendapatan yang saya dapatkan dari kampus. Oke. Karena itu selisihnya jauh. Saya beri contoh aja. Misalnya saya terima per bulan itu $970. Oke. Kemudian pengeluaran untuk apartemen aja 640. Sisa 300. Kebayang kan sisanya berapa tuh untuk sebulan. Jadi harus tarik pendapatan tambahan. Iya. Nah, disitulah kemudian saya kerja macam-macam pekerjaan. Yang penting dapat pendapatan dengan pekerjaan yang baik, yang halal ya gitu. Iya. Apa yang dikerjain macam-macam tuh. Oke. Itu memang periode yang menantang karena satu sisi harus belajar dengan tuntutan yang cukup tinggi. Di kampus itu kalau baca sampai malam, jumlah bacaannya banyak sekali. Bacaan itu bukan banyak sekali. Banyak. Ada Banyak bukunya. sekali. Jadi Oke. misalnya gini, kalau seminggu kita harus baca 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Per minggu. Dan satu kelas tuh kecil, 5 orang, 6 orang, kayak meja makan gitu, Iya. kelasnya tuh, bukan kayak kelas yang masif karena Bukan kan kayak S1 ya, bisa ratusan orang enggak, ya. Kalau 5 PhD orang, cuma 6 5 orang gitu. Dan kalau nggak baca juga ketahuan. Dan kita semua kan berdiskusi, mendiskusikan apa yang kita baca gitu. Nah, satu sisi tuntutan itu tinggi, kemudian di sisi lain harus cari extra income. Jadi saya kerja macam-macam. Saya pernah bekerja mengurusi ulat-ulat. Ulat. 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 Ya. Ulat apa tuh, Pak? Ulat, caterpillar. Ulat gitu. Ya, Oh, ulat bulu. diapain, Pak? Ulat bulu. Iya. Jadi ini saking kita nyari pekerjaan nih. Ada teman yang sedang PhD di bidang biologi. Oke. Terus saya cerita, saya lagi cari kerjaan, dia bilang ada tuh tempat saya kalau mau ngurusin ulat. Oke, ini di Amerika nih. Di Amerika. Jadi labnya, itu dalam labnya dia ada sekitar 1.200 ulat. Oke. Dikotak-kotakin kecil-kecil. Iya. Oke. Kemudian tugas saya merawat. Merawat itu gini, diambil jadi ada daun di situ, ada kapas. Oke. Kapas itu untuk air sama lembab. Oke. Jadi saya ganti daunnya, terus pupnya ulat itu diambil. Oh, dibersihin. Kemudian diganti daun yang baru. Oke. Kapasnya diganti, dikasih air lagi. Itu kalau lihat ulat enak nih kalau kita ngobrolin. Iya. Tapi kalau harus lihat beneran ya. Bener. Dan itu kan ulat-ulat yang macam-macam lah, 1.200 jenis tuh. Iya. Ukurannya segala. Hari-hari pertama itu kita rasanya kayak lihat ulat terus kemanapun itu. Oh gitu, jadi kebayang-bayang ya, lihat Pak? ulat, mau sholat saja dah lihat ulat. Apapun yang kita kerjain itu rasanya seperti lihat. Masih ingat nggak lihat Bapak ulat. dikasih berapa waktu itu? Waktu itu? Iya. Kalau nggak salah itu $8 per jam. $8 per jam. Oke, sehari berapa jam Bapak menyisihkan waktu? Jadi seminggu tuh setiap hari kerja saya kira-kira 4-5 jam. 4-5 jam ngulet ya Pak, ngeliatin ulat gitu. Oh itu ngulat. Dan apa ya, itu tuh kayak nempel betul. Setelah jalan seminggu 2 minggu udah kebiasa. Udah kebiasa. Tapi pas awal itu nggak enak kita mau makan rasanya lihat ulat, apapun yang kita kerjain. Tapi luar biasa sekali ya. Dan itu apa ya, pengalaman yang unik tuh. Kemudian saya juga sempat jadi, ini kan serabutan ya. Iya. Tambah lagi transcriber. Transcriber. Kalau sekarang ya, kalau kita ada orang ngomong kan bikin sudah kontennya. sudah direkam, Iya. terus kalau bisa keluar langsung jadi teks ya. Oh,
Oh, iya iya. Kalau iya. zaman dulu kan Diketik waktu ya? itu masih pakai kaset. Iya, iya. Kaset recorder. Jadi peneliti-peneliti yang mereka memiliki kaset-kaset banyak hasil wawancara, Iya. wawancaranya itu harus ditranskrip. Oh, Nah, mereka cari tenaga transkriber. mesin tik atau komputer tuh? Pakai mesin tik. Mesin tik. Enggak, pakai komputer. Tapi komputer ketik gitu, keyboard. Iya. Nah, terus saya pinjam alat playernya itu yang stop play-nya pakai kaki. Oke. Jadi kita Biar ngetik ngetik tangannya, kakinya pause gitu. Iya, namanya iya, pause iya. gitu. Jadi nggak repot ya. nah, Iya, kalau yang itu kira-kira satu kaset itu 1 jam bisa $100. Wih, banyak duit kalau Tapi, itu. sebentar, ngerjainnya bisa 10 sampai 12 jam. Oh gitu. Jadi kalau Lama lihat satu juga. kaset gitu tuh bukan 1 jam. Memang rekam suaranya 1 jam. Oh iya, Tapi ngetiknya lama. nyalinnya, wih, panjang itu. Betul, betul. Itu bisa sampai 10 sampai 12 jam tuh. Betul. Apalagi ngerjain bahasa itu. Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Kan dialeknya kadang juga mesti diulang-ulang. Ulang tapi lagi. Jadi semuanya dikendalikan oleh kaki tuh. Iya, iya. Wah, Lalu, luar biasa. nah terus gini, ada satu hal, saya itu urusan mobil. Oke. Oke. Wah, Karena udah bener tuh Pak mobil Pak. Saya jualan mobil Pak. Oke, Nah, oke. jadi kebetulan saya bisa deket gitu sama orang-orang yang bekerja di perbengkelan. Saya suka bengkel. Oke. Jadi saya suka reparasi mobil sendiri, perbaiki mobil sendiri, urusan apapun saya kerjakan sendiri. Oh. Kecuali overhaul yang harus pakai alat-alat gede. Tapi Oke. Mobil Bapak Mobil kerjain sendiri, sendiri. Itu karena nggak ada uang atau Nggak ada karena uang. hobi? Oh, nggak ada uang. nggak ada uang dan sayanya suka gitu. Jadi saya itu pernah sampai tangan itu karena bekerja ngurusin ini bensinnya kan nempel di tangan tuh. Iya. Itu dicuci baunya nggak hilang. Iya. Jadi saya masuk kelas besok itu Bau bensin. tetangga saya itu gini, what happened to your hand? Kata. Karena tangan saya itu bau bensin yang nggak bisa hilang gitu. iya. Nah, saya kerja memperbaiki itu, kemudian jadi kalau ada yang butuh perbaikan mobil, saya perbaiki. Nah, saya ini kemudian di sana itu ada namanya junkyard. Ya, junkyard. Itu tempat membuang mobil lah. Rusak, mobil tabrakan. Mobil apa semua taruh situ. Nah, itu tempat saya cari onderdil. Iya. Wih, itu yang jaga galaknya nggak kira-kira. Galak di modelnya tuh model orang lapangan yang kasar. Suruh galak sekarang mana berani Pak, calon presiden Pak. Nah, dulu saya kalau datang ke sana ketemu sampai akhirnya saya ini bisa saya dekat, saya ngobrol. Jadi kalau datang ke situ bukan hanya urusan junkyardnya, tapi I made friend. Oh, oke. Jadi dia jadi teman gitu. Karena saking seringnya saya datang. Butuh apapun saya datangnya ke situ. Saya jarang sekali ke toko onderdil. Mahal ya. Selalu datangnya ke tempat junkyard ini. Dan saya sering kalau teman-teman ada masalah mobil, saya ajak ke situ, saya perbaiki. Nah, ke junkyard ini itu pengalaman yang unik. Karena dari saking dekatnya saya sama mereka, sampai kalau saya butuh barang, biasanya mereka beritahu gini, itu kan lotnya gede ya, ada sekitar 1,5 hektar, 2 hektar gitu, ukuran lot junkyardnya itu. Iya. Itu sama mereka dikasih kode A1, A2, betul. B1, B2, jadi kita nyarinya di lot mana gitu. Iya. Nah, kalau saya datang, sebenarnya diantar. Oh. Terus sebenarnya dibawain alat. Kalau bongkar sesuatu yang berat, dia akan bantu ngerjain. Oke. Dan pro bono, artinya itu Gratis, ya. it's like a friend aja. Iya, iya. Dan itu kemudian membuat saya bisa mengerjakan perbaikan mobil, kemudian kalau ada yang butuh-butuh saya bisa kerjain. Nah, masa itu masa yang kalau banyak orang, kalau saya melihat kembali ya, bukan banyak orang, saya lihat, itu masa yang memang sangat menantang. Oke. Tapi nggak berat. Kita Sangat menikmati. menantang tapi nggak berat. Sulit ya, tapi nggak berat. Berat itu kan rasa ya. Iya, ini jiwa pemimpin sejati nih. Nggak bilang sulit, nggak bilang tapi berat, tapi menikmati ya, Menikmati. menantang ya. Menantang. Oke. Jadi ini perlu tantangan.